Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus. Jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Untuk beberapa belas menit ke depan, saya akan mengajak Baraya Kang Jayus semua, terutama yang mempunyai kenangan tentang kota Cimahi, untuk bermacet-macet ria. Dikarenakan ini mungkin akan menjadi kemacetan yang terakhir di sekitaran Rumah Sakit Lustira ini, di mana selama ini dikarenakan ada pembangunan underpass Sriwijaya yang dimulai dari depan Rumah Sakit Lustira sampai nanti berakhir di depan Pura yang sebelum lapang Sriwijaya yang dulu. Nah, selama pembangunan underpass Sriwijaya ini, arus sementara dialihkan dari sekarang ini di Jalan Urip Sumoharjo, nanti akan belok ke kanan, masih Jalan Lustira sebenarnya. Kalau biasanya kan belok ke kiri, nanti akan masuk ke jalan sedikit Jalan Baros, terus melintasi rel kereta api, ketemu dengan ujung dari Jalan Gatot Subroto, terus belok kiri menuju ke arah stasiun, nanti belok kanan lagi dan akan ketemu lagi dengan Jalan Gatot Subroto yang nanti melintasi ke Lapang Raja Wali Cimahi. Dan kalau kita mau ke pasar juga seperti itu Baraya, saya akan rumah di Kelurahan Utama Lebih Gajah gitu ya, sekitaran Lebih Gajah. Kalau mau ke Pasar Antri Cimahi pasti harus melewati jalur ini, dan nanti dari setelah Jalan Gatsu nanti belok kiri menggunakan lajur Jalan Nasional 3, lalu belok lagi ke kiri, nanti ketemu dengan Pasar Antri Baru Cimahi. Beberapa hari yang lalu saya mendapat informasi dari grup Cimahi bahwa jalur underpass yang sekarang lagi dibangun ini sudah dilakukan uji coba untuk melintasi oleh para petugas, dan nanti pastinya tentu ada pengalihan arus, terutama yang dari Contong itu pasti saya belum tahu, tapi ada kemungkinan nanti akan dialihkan ke belakang Lustira ya. Nah, seperti apa videonya kita akan saksikan. Nah, seperti itu Baraya, ya, video cuplikan uji coba yang dilakukan oleh Dinas PUPR mengenai jalan underpass yang melintasi dari depan Lustira sampai ke sebelum Lapang Sriwijaya atau sebelum Pasar Antri Cimahi. Dan dari tadi kalau kita lihat di sekitaran kemacetan ini ada fenomena baru di daerah Cimahi, yaitu banyaknya badut. Seperti ini banyak sekali badut dari tadi ya, dari pertama belok ke Jalan Urip Sumoharjo ini berjejer, mungkin dalam jarak berapa meter ada ya boneka apa namanya kayak gitu, pokoknya badut kayak gitu yang di dalamnya anak-anak kecil banget. Nah, itu Baraya saya lihat ya, paling cuma dari 4 tahun sampai 10 tahun kali ya. Sedangkan saya miris sekali tadi kan melewati ada kafe namanya Kafe Portal. Di situ ada deket taman-tamannya itu ibu-ibunya pada nongkrong gitu kan, liatin anak-anaknya lagi ngamen gitu. Aduh, saya miris banget ya. Bahkan nanti sampai ke Jalan Gatsu juga banyak boneka-boneka itu. Ya, di satu sisi kita bersedekahlah kepada mereka, tapi di satu sisi lain itu anak kecil yang disuruh kerja buat orang tuanya. Nah, di sebelah kanan ini Baraya kita ada taman
tamannya tidak terlalu besar, tidak terlalu luas. Ini yang disebut dengan Taman Kartini. Dimana kalau buat saya pribadi Baraya, ini merupakan taman yang cukup memberikan memori juga ya, dikarenakan dulu saya sama istri saya pertama ketemu atau pertama janjian itu jadi Taman Kartini ini tahun 1997 kalau 96-97. Nah seperti ini lapangan Kartini. Kalau sekarang sih udah ditata lebih rapi ya, lebih bagus. Tapi kalau dulu waktu saya pertama ke sini masih seperti hutannya terlihat lebih rimbun banget, pokoknya agak lebih gelap. Kalau sekarang ada taman-taman, ada tempat bermainnya. Kalau dulu nggak seperti ini, cenderung ada kayak kolam-kolaman kayak dulu mah ya. Terus ada lagi tempat yang yang memberikan memori buat saya dan istri saya juga. Selain di Taman Kartini ini, juga dulu itu kalau ketemuan ya tahun 97 itu biasanya di kolam renang Berkres. Mungkin kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada ya Berkres, tapi kalau buat Baraya yang pernah tinggal di Cimahi tahun 90-an akhir, mungkin bisa mengembalikan memori ke yang namanya kolam renang Berkres. Letaknya ada di depan, sebenarnya nanti belok kiri ya, belok kiri nanti letaknya ada di sebelah kanan. Dulu saya kalau dulu istri saya masih pacar ya, suka turun dari angkot, jalan kaki ke sana. Mungkin bisa beri komentar buat Baraya yang pernah ya masuk atau bermain di kolam renang Berkres. Soalnya dulu saya bukan renang, soalnya kan di sana itu ada kayak taman-taman seperti itu, ada pohon-pohonnya juga yang rimbun. Ada kandang-kandang binatang juga, ada monyet, ada burung kayak gitu. Jadi banyak pasangan yang cuma ngobrol-ngobrol di ayunan atau di kursi-kursi yang ada di sana. Nah, yang kita lihat sebelah kalau belok ke kanan itu tadi ya, yang ke arah Baros, ke Pasar Baros dan juga ke gerbang tol Baros. Nah, ini biasanya jalurnya satu jalur ya dari arah sebaliknya, tapi dikarenakan ini dipakai dulu untuk kontraflow, jadi kita akan melintasi rel kereta api. Ini sudah termasuk, kalau sebelah kanannya itu ini Jalan Baros ya termasuknya. Nah setelah melintasi rel itu termasuk Jalan Gatot Subroto. Sebagai informasi Baraya, di sebelah kiri ini ada tukang sate yang cukup terkenal. Entah apa nama tukang satenya, tapi kalau saya bilang sih saya suka menyebutnya sate rel Baros gitu ya. Tapi kayaknya sekarang masih ada atau enggak, tapi kayaknya sih masih ya. Soalnya sayang banget, soalnya di sini pelanggannya sudah banyak. Bahkan pernah masuk ke televisi juga diliput. Nah, di sebelah kiri ada stasiun kereta api ya. Ini perlintasannya Nah, dari sini sudah masuk ke Jalan Gatot Subroto, tapi kita akan belok kiri menuju ke arah stasiun kereta api, sedangkan yang di sebelah kanan itu gedung The Historic yang sekarang sering digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Nah, di depan sebelah kiri itu stasiun kereta api. Tapi kita diarahkan untuk belok ke kanan yang nanti akan ketemu lagi dengan Jalan Gatot Subroto. Soalnya jalur yang sebenarnya yang searah ya, yang sebaliknya dari sana ya, yang dari Pura stasiun dan ke sini. Nah, dari jalur ini kalau mau ambil jalur kanan itu jalur yang kebalikannya, yang berlawanan dengan arah yang tadi. Tapi dari sini kita akan ambil jalur yang ke kiri yang masuk Jalan Gatot Subroto.
Banyak di antara baraya-baraya Kang Jayus yang komen di video saya yang sebelumnya yang mengenai kota Cimahi. Kebanyakan dari baraya yang nonton itu yang dulu pernah, misalkan suaminya atau ayahnya atau saudaranya yang pernah berdinas di TNI dan ditugaskan di daerah Cimahi, pasti akan terkenang dengan tempat ini. Di sebelah kanan lapangan Raja Wali, tadi di belakang ada yang ikonik ya di Cimahi, yaitu pesawat. Dan di daerah sini biasanya kalau malam tempat kuliner. Dan sekarang juga sih banyak ya siang juga tempat kuliner. Di depan itu ada Pujasera. Satu hal yang paling saya banggakan dan saya kangenin dari kota Cimahi yaitu masih terdapat banyaknya jalan-jalan dengan tumbuhan yang rindang, sehingga cuaca di daerah Cimahi ini cenderung lebih dingin ya dibanding dengan daerah yang lain ya, kecuali kalau Bandung juga daerah Dago ya sama dingin seperti ini. Tapi karena Cimahi ini kota kecil dan menurut saya tidak terlalu panas sih. Nah, ini kita sudah masuk ke jalur Jalan Nasional 3. Dimana kalau menurut saya ini jalan yang sangat memorable juga ya. Dimana di sebelah kanannya banyak yang jualan bunga-bunga, terus yang sebelah kiri belok ke Pasantri Baru Cimahi. Juga buat baraya yang mungkin belum tahu ya, di ini yang dulunya taman ini banyak pepohonan, terus banyak tukang sol sepatu, banyak yang jual tanaman-tanaman, sekarang sudah menjadi taman baraya. Dan sebelah kanan kalau baraya tahu dulu ya ada Cantik Foto Studio, dan inilah di depan mall atau Cimahi Mall ya. Kalau mungkin baraya tahun 90-an masih ingat ya, ini pasar antri yang dulu yang turun ke bawah ini. Nah, inilah masuk ke Jalan Ganda Wijaya baraya. Mungkin juga buat baraya yang dulu pernah di sini sekitar tahun 90-an, ini jalan kan ditutup ya, Jalan Ganda Wijaya ini gak bisa masuk mobil. Kiri kanannya penuh dengan pedagang kaki lima, jadi kita itu coba jalan kaki atau pakai sepeda atau motor. Tapi sekarang sudah difungsikan kembali. Kalau dulu jalannya masuk ke jalan pojok. Nah, salah satu supermarket yang ikonik juga di Cimahi yaitu Buana, selain Ramayana dan tentunya dengan Cimahi Mall sekarang, tapi itu kan baru ya. Jadi silakan baraya, terutama saya dedikasikan video ini kepada baraya yang dulu pernah tinggal di Cimahi, punya keluarga di Cimahi, suami yang dinas di Cimahi, dan sekarang sudah pada menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, toko serba indah, toko sepatu yang biasanya saya belanja di sini. Ya, dari sini jalannya terpecah lagi baraya. Kalau yang ke kiri itu menuju ke Padalarang dan ke Jakarta, Cianjur dan sekitarnya. Tapi saya masuk ke jalur kanan atau belok ke arah kanan. Ini masih masuk Jalan Nasional 3 namanya. Dikarenakan di perjalanan kali ini saya akan menuju ke daerah Cihanjuang. Kalau baraya lihat di video saya yang beberapa waktu yang lalu yang judulnya Jalan-Jalan di Kota Cimahi, itu saya berakhirnya perjalanan di daerah Cipageran. Tapi untuk kali ini saya akan berakhir di Cihanjuang dikarenakan saya akan menghadiri satu acara yang diadakan oleh sahabat saya.
Nah ini juga bisa disebut daerah Tagog ya kalau orang Cimahi bilang, atau sebenarnya sih Jalan Gatot Subroto ya yang sebelah kanan itu yang nanti nyambungnya ke jalan yang tadi kita lewati. Nah sekarang masih merupakan Jalan Nasional 3. Dimana sekarang ini banyak perkembangannya, pembangunan toko-toko juga, toko-toko oleh-oleh banyak. Ada Kartika Sari, ada Bolu Talas, apapun di sini banyak sekarang Baraya di Cimahi. Termasuk Hotel Cimahi itu di seberang. Kalau dulu kan bangunannya masih zaman dulu banget, tapi sekarang udah dipugar dan diperbaharui lagi. Nah sekarang kita akan belok kiri ke daerah Cihanjuang. Nah dari sini ke sana masuknya jalan apa ya? Kalau nggak salah Jalan Amir Mahmud ya. Soalnya di Cimahi ini jalannya udah tahun berapa ya? Ada beberapa pergantian, apalagi yang daerah Lebih Gajah itu banyak jalan-jalan yang diganti namanya. Jalan Raya Nanjung aja yang dari Cimahi sampai ke Nanjung sekarang ada yang dirubah namanya jadi Jalan Mahar Marta Negara kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa jalan yang dirubah namanya di Cimahi ini. Ini jalan kalau kita teruskan sampai ujung nanti ada yang masuk ke daerah Pemkot Cimahi Baraya. Di sana ya lumayan macet ya. Di depan juga ada Borma setelah pom bensin, di sampingnya ada Borma, terus ada belokan ke kiri yang ke Pemkot Cimahi. Itu lumayan agak macet di daerah sana. Juga tembusnya ke daerah Parongpong, ke Lembang bisa menggunakan jalur ini. Nah dikarenakan saya akan masuk ke daerah Komplek Nata Endah di mana acara teman saya ada di sini. Jadi Baraya, terima kasih sudah menonton dan mengikuti perjalanan saya kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kepada Baraya yang mempunyai kenangan tentang kota Cimahi, mungkin sedikit terobati rasa kerinduannya tentang kota Cimahi tercinta ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.